Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Baraya Kabar Priangan. Jumpa lagi bersama saya Sulistiana Dewi dalam acara Lintas Berita Harian Umum Kabar Priangan. Yang tentunya menyajikan berita yang menarik dan tentunya akurat di wilayah Priangan Timur. Oke, Baraya Kabar Priangan hari ini saya akan mengulas beberapa informasi yang sudah tercetak dalam Harian Umum Kabar Priangan edisi Rabu 23 Oktober 2024. Kita lihat headline pada edisi hari ini masih diwarnai oleh peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024 ini yang kemarin dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024. Di beberapa wilayah seperti di Kota Tasik, di Sumedang, Kabupaten Ciamis hingga Pangandaran, para santri turun ke jalan para santri berkumpul di suatu tempat melakukan apel dan juga di sini kirab para santri seperti yang dilaksanakan di Kota Tasikmalaya. Para santri berkumpul di Stadion Wiradadaha. Di sana hadir juga dalam peringatan apel besar tersebut Forkopimda Kota Tasikmalaya, beberapa pimpinan pondok pesantren, ketua MUI, lalu ada ketua PCNU juga, dan juga tentunya dihadiri oleh seluruh santri yang ada di Kota Tasikmalaya. Dalam sambutannya, ini beberapa tokoh menyatakan bahwa perjuangan santri memang sangat terlihat pada saat merebut kemerdekaan Indonesia tentunya, dan selaras dengan tema pada Hari Santri tahun ini yaitu menyambung juang merengkuh masa depan. Diharapkan para santri dapat menyambung perjuangan para terdahulu pahlawan-pahlawan kita untuk merengkuh kemerdekaan Indonesia dengan menyambung perjuangannya di masa depan tentunya untuk negara kita yang lebih baik. Baik, itu terkait Hari Santri itu juga dilaksanakan di beberapa daerah sampai di Pangandaran. Kita lihat di Desa Karangsari juga diperingati Hari Santri. Kita lanjut ke informasi yang kedua. Ini ada berita yang cukup mengejutkan bahwa warga menyegel kantor desa Cisewu dari Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Nih, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena diindikasi ini ada penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh kepala desa. Penyegelan kantor ini dilakukan pada hari Senin, sejak hari Senin, dan yang lebih mengagetkan lagi, sekretaris desa menyatakan bahwa pada hari Senin saat terjadi penyegelan, ini tidak ada sang kepala desa, dan ternyata beliau malah sedang mencairkan anggaran sebesar 146 juta. Yang padahal anggaran tersebut harusnya digunakan untuk pembangunan posyandu, insentif kader posyandu, RT RW hingga Badan Pemusyawaratan Daerah. Namun sejak hari Selasa kemarin penyegelan ini sudah dibuka kembali untuk melakukan pelayanan di desa ini, untuk memudahkan pelayanan di desa ini agar lebih lancar lagi. Namun Forkopimcam Kecamatan Cisewu ini akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melaporkan segala permasalahan yang terjadi di desa Cisewu ini. Selaras dengan yang terjadi di Garut, ini di Sumedang juga warga menuntut pemberhentian 2 pegawai desa Ciberem Kulon. Kalau ini kasusnya berbeda, bukan masalah anggaran atau uang, tapi ini diduga 2 perangkat desa ini terlibat perbuatan asusila. Makanya dilakukan musyawarah dan kepala desa ini dituntut oleh warga untuk mencopot jabatan 2 orang tersebut. Namun sampai saat ini kasus tersebut masih ditelusuri, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau memang bersalah, ya mudah-mudahan semoga dicopot ya. Jadi tidak membuat khawatir warga desa Ciberem Kulon. Itu. Kita lanjut lagi, ini dari Kota Tasik ini. Masih dalam
rangkaian Hari Ulang Tahun Kota Tasik kemarin sempat diadakannya event Tepang Juragan, di mana para pengusaha UMKM ini bisa bertemu dengan para investor, bukan hanya investor dalam negeri, tapi juga investor dari luar negeri. Ini salah satunya investor dari Qatar, negara Qatar. Ini ada Mr. Ali, yang sekarang ini sudah tinggal MOU nih, tinggal menandatanganan MOU terkait kerjasama di bidang kesehatan dan juga pariwisata. Namun, ini Mr. Ali juga tertarik untuk investasi di bidang lainnya, khususnya ini di bidang trading ekspor dan import, khusus untuk pemasaran produk UMKM. Produknya seperti apa? Produk-produk kebanggaan Kota Tasik, ini handicraft seperti bambu dan bordir juga. Selain itu, Mr. Ali menilai bahwa kalau dipasarkan di luar negeri ini punya nilai yang baik nih, karena dianggap unik dan juga mempunyai fungsi dan bentuk yang unik juga. Mungkin Mr. Ali ini tertarik nih dengan bordir Kota Tasik. Selain akan mengembangkan di bidang kopinya juga tentu, ini Mr. Ali juga akan membantu secara penuh dan total agar bisa sama-sama memajukan keuangan atau memajukan ekonomi di wilayah Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan kabar baiknya segera berlanjut ya, kabar raya kabar priangan. Ini juga ada, kita lanjut lagi ke ini nih di Banjar nih. Ini terkait program menyatakan perang terhadap narkoba ini. Pemkot bekerja sama dengan Lapas kelas 2B Banjar dan juga BNN Ciamis ini mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Lapas Banjar ini. Seperti kita ketahui, narkoba ini masih menjadi isu penting, apalagi ini di Lapas Banjar dari 348 orang narapidana, 70%-nya itu terkait dengan kasus narkotika. Nah, mudah-mudahan setelah adanya simulasi dan juga gencarnya dilakukan pencegahan seperti tes urin ataupun terkait penyuluhan kesehatan, karena narkoba ini bukan cuma merusak satu orang, tapi bisa merusak keluarga, lingkungan, pokoknya efeknya kemana-mana lah gitu. Nah, dari itu kita mulai nih dari Pemkot Banjar, Lapas, dan BNN ini sudah siap menyatakan perang dengan narkoba. Kita berlanjut lagi. Ini dari dunia pendidikan ini masih ada tulisan dari seorang guru yang tentunya ASN Kementerian Agama ini masih terkait Hari Santri Nasional dan tantangan santri ke depan. Nah, di sini Ma'mun Al-Fikri juga menyatakan dalam tulisannya bahwa tantangan kaum santri ini yang sekarang tidak hanya belajar terkait ilmu agama, tapi sama dengan pendidikan umum lainnya. Karena momentum Hari Santri ini diungkap sebagai momentum kebangkitan para santri untuk bisa mencontoh gitu, untuk bisa bangkit kembali menjadi tokoh-tokoh nasional. Seperti halnya tokoh santri nasional itu ada Kiai Ma'ruf Amin dan juga Gus Dur mungkin. Jadi santri itu bisa juga menjadi tokoh nasional, bisa menjadi orang-orang yang hebat ke depannya. Nah, selanjutnya ini ada dari Berita Nasional juga. Dari Berita Nasional masih dalam euforia nih, pelantikan kabinet merah putih nih. Kemarin dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Haji yang nantinya bisa terpisah dari Kementerian Agama ini, bisa menyelenggarakan penyelenggaraan haji, ibadah haji dan umroh ini, mendapat instruksi nih dari Bapak Presiden RI kita yang ke-8 bahwa ingin membuat perkampungan khusus jamaah Indonesia, jadi terlokalisasi di sana. Nah, untuk itu ini Kepala BPIH ini sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh segera ini
Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi untuk memudahkan para jamaah kita yang sedang melakukan ibadah haji maupun umroh di Tanah Suci. Tapi pada tahun 2025 ini BPIH meskipun sudah dinyatakan mandiri mungkin ya, masih akan berkolaborasi dalam penyelenggaraan haji tahun 2025 dengan Direktorat Haji ini. Namun tahun 2026 ini insya Allah BPIH ini akan melaksanakan ibadah haji ini secara mandiri. Kita lihat saja perkembangannya. Selain itu, nih dari Kabinet Merah Putih juga Kementerian ESDM yang dipimpin Erick Thohir ini akan berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan. Seperti apa informasinya? Rekan-rekan Baraya Kabar Priangan bisa membacanya secara lengkap dalam harian Umum Kabar Priangan edisi Rabu 23 Oktober 2024. Segala hal, informasi yang aktual dan menarik seputar Priangan Timur sudah tersajikan di sini. Nah, selain itu, jangan lupa dukung kita juga nih Kabar Priangan di YouTube kita. Boleh di like, komen, dan subscribe, dan juga ikuti juga semua media sosial untuk update berita akurat dan menarik lainnya. Saya Sulistiana Dewi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.